ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan melanjutkan menjawab fitnah para murtadin yang mengatakan bahwa Yesus layak disebut Tuhan karena Yesus memiliki banyak mukjizat, dan hal itu pun didukung oleh Al-Quran. Sebagaimana mereka sering mengatakan, bahkan mereka menuliskan dalam buletin-buletin mereka, umat Islam juga mempercayai bahwa Yesus itu memiliki mukjizat dan diberi kekuatan dengan Roh Kudus, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Atas fitnah dan penyalah artian terhadap surah Al-Baqarah ayat 253 yang mereka katakan mendukung ketuhanan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, maka kami menjawab, memang benar umat Islam wajib beriman bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam serta semua Nabi dan Rasulullah, termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mukjizat itu perlu dimiliki oleh setiap Nabi dan Rasul untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada orang-orang yang menentang Nabi dan Rasul tersebut. Namun, semua mukjizat itu terjadi atas izin Allah semata, bukan buatan Nabi itu sendiri. Bahkan, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling unggul dibandingkan mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya. Namun umat Islam tidak akan dan tidak boleh mengkultuskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat-mukjizat yang beliau miliki tersebut, lantas mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan itu sendiri. Sebagaimana orang-orang Kristen menyatakan bahwa karena banyaknya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, sehingga Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tersebut disebut Tuhan. Inilah satu kesesatan yang nyata. Dan ironisnya, mereka mengambil dalil dari Al-Quran untuk mendukung ketuhanan Yesus alaihissalam karena memiliki mukjizat tersebut. Sungguh pembohongan dan fitnah yang luar biasa yang dilakukan oleh para misionaris dan para murtadin ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui mukjizat itu ada dua macam. Yang pertama adalah mukjizat hissiyah. Mukjizat hissiyah ini adalah mukjizat yang mudah ditangkap oleh indera manusia. Mukjizat semacam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua nabi dan rasulnya. Contoh mukjizat hissiyah itu seperti tongkat Nabi Musa alaihissalam yang bisa berubah menjadi ular raksasa, bisa membelah laut sehingga Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun. Begitupun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau tidak hangus saat kaumnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Raja Namrud. Nabi Isa alaihissalam dapat memberi makan 5.000 orang yang kelaparan hanya dengan beberapa potong roti dan seekor ikan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mampu memberi minum ratusan kaum muslimin yang sedang kehausan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, yaitu jari-jari tangan beliau memancarkan air. Inilah mukjizat hissiyah, mukjizat yang bisa
disaksikan oleh indera kita, dan itu sifatnya ada bersama dengan Nabi dan Rasul tersebut. Ketika Nabi dan Rasul tersebut sudah wafat, maka mukjizat itu pun sudah tidak ada lagi dan sudah dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat maknawiyah atau akliyah. Mukjizat ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berilmu, dan ini hanya diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mampu menilai keagungan mukjizat ini tentu hanyalah orang-orang yang memiliki disiplin ilmu pengetahuan. Sedangkan orang awam agak sulit untuk menerimanya dan mengetahuinya bahwa hal tersebut adalah mukjizat dari Allah yang terbesar, yang teragung, yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, bila Al-Quran dibacakan dengan suara merdu, orang awam hanya akan manggut-manggut saja, terkagum dengan lantunan yang begitu merdu. Namun mereka tidak mampu memahami arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Berbeda halnya ketika Al-Quran itu dibacakan kepada orang yang berilmu, meskipun dengan nada yang datar atau tanpa dilagukan pun, maka orang yang berilmu ini pasti akan mengagumi betapa hebat dan betapa agungnya kandungan yang di dalam Al-Quran tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu bukti beberapa tahun yang silam diselenggarakan pameran Islam di London, Inggris. Salah satu benda yang dipamerkan adalah sebuah kaligrafi dari ayat Al-Quran, yaitu surah Az-Zumar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dulumatin salas. Allah menciptakan kamu di dalam perut ibumu tahap kejadian demi tahap kejadian di dalam gelap yang 3. Lalu masuklah seorang dokter obstetri dan ginekologi atau dokter kandungan berkebangsaan Inggris yang agamanya jelas bahwa dia bukanlah seorang muslim. Setelah melihat benda-benda yang dipajang, akhirnya si dokter ini melihat kaligrafi tersebut. Ia tidak mengerti huruf kaligrafi tersebut, tetapi setelah membaca terjemahannya, dia merasa heran dan mengaguminya. Sebagai seorang ahli kandungan, dia mengetahui bahwa bayi yang terdapat dalam rahim seorang ibu dilindungi oleh 3 selaput halus namun sangat kuat. Selaput itu adalah amnion membran, decidua membran, dan chorion membran. Dokter ini terpesona karena mengetahui bahwa ayat yang dilihat itu diturunkan oleh Allah Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, di saat bangsa Eropa dan Amerika masih tenggelam dalam kebodohan. Sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, dengan wahyu dari Allah, beliau bisa menerangkan keadaan bayi dalam kandungan seorang ibu. Lalu mererunglah si dokter ini, dan tak lama setelah beliau menyaksikan kaligrafi tersebut, lalu beliau berucap, sudah jelas bagi kita, di balik kekuatan Muhammad sebagai manusia biasa, tentu ada kekuatan gaib, yaitu kekuatan dan kekuasaan Allah Tuhannya, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan akhirnya dengan izin Allah, dokter ini pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan beliau menjadi seorang muslim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kapan seorang nabi dan rasul itu bisa mendatangkan mukjizat? Jawabannya adalah ketika Allah yang maha mengetahui akan memberikan kekuatan kepada para nabi dan rasul tersebut. Sementara jika orang-orang kafir meminta nabi tersebut menunjukkan satu mukjizat karena hanya ingin tahu, hanya ingin mencobai nabi tersebut, maka nabi tersebut tidak akan bisa mendatangkan mukjizat, karena memang mukjizat itu hak sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Isa atau Yesus alaihissalam sendiri pun ketika beliau didatangi oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang hendak mencobai beliau, ternyata Yesus atau Nabi Isa alaihissalam pun tidak bisa mendatangkan mukjizat. Sebagaimana hal tersebut tertulis sampai hari ini di dalam Injil karangan Matius pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka pergi. Jamaah yang dimuliakan Allah, adapun yang dimaksud dengan kalimat kami perkuat dia, yaitu Nabi Isa alaihissalam dengan Ruhul Kudus pada surah Al-Baqarah ayat 253 ini, menurut Al-Quran, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Pengertian ayat Al-Quran tersebut adalah jika di suatu saat Yesus atau Nabi Isa alaihissalam menghadapi kesulitan karena perbuatan orang-orang Yahudi, maka Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk memberikan kekuatan kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga beliau terhindar dari kekalahan, bahkan selalu menang dalam berdialog dengan Yahudi. Sebagaimana tertulis di dalam kitab mereka, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Injil karangan Lukas pasal 22 ayat 43. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sangat jelaslah kebohongan dan fitnah yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, khususnya orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam disebut Tuhan itu karena beliau memiliki mukjizat. Mereka tidak tahu bahwa mukjizat itu bisa dimiliki atau diberikan kepada Nabi dan Rasul yang bersangkutan semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menambah ilmu kita untuk menguatkan keimanan kita, meneguhkan akidah kita, untuk menyelamatkan iman dan Islam kita dan keluarga kita dari berbagai macam upaya pemurtatan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam.